Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh sebab itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Tentunya kita perlu minta tuntunannya, supaya apa yang Dia rancangkan itu buat kita masing-masing dapat terjadi dan tidak tertunda-tunda. Nah, kita perlu berdoa, kita perlu naikkan juga lagu ini sebagai doa kita. Bapakku ajaib segala rancangan, Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
lagu ini mengatakan, menurut kehendakmu terjadilah. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan rohani kita adalah kita ini memiliki hati penurut, ya, yang mau nurut Dia. Kadang-kadang mudah dikatakan, tapi dalam prakteknya mungkin tidak sesederhana itu, karena kita punya kehendak bebas dan kadang-kadang kita takut yang Tuhan berikan buat kita itu nggak cocok sama kita, ya. Padahal Dia adalah Tuhan yang care, yang peduli kepada kita. Lagu ini juga mengajarkan kita untuk menaikkan satu doa, ya, yaitu supaya kita mengerti rencana Tuhan bagi kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, tidak hanya itu, tapi juga berserah hanya kepada Tuhan, ya. Mau ikuti rencananya. Lalu satu doa juga untuk Tuhan menuntun jalan kita dalam terang firman-Nya. Lalu kita belajar berharap kepada Dia. Nah, di Alkitab itu di Yeskiel 14, ya, ayat 13 sampai dengan 20, kita akan melihat ada 3 orang, ya, Nuh, Daniel, dan Ayub, orang-orang yang istimewa, ya, di hadapan Tuhan. Dan mereka hidup di perjanjian lama, mereka punya profesi yang tidak sama. Nuh itu Alkitab berkata dia adalah pemberita kebenaran, jadi Nuh itu mewakili hamba-hamba Tuhan. Daniel itu adalah karyawan, ya, profesional, orang yang bekerja di marketplace. Dia bukan full timer, dia bukan pendeta, dia nggak bangun gereja, dia nggak bangun pelayanan mungkin seperti yang kita bayangkan, tapi dia profesional, ya, dia bekerja dengan baik sehingga waktu dicari kesalahannya nggak ada. Kemudian Ayub adalah pengusaha, ya. Kalau Daniel orang yang bekerja, yang digaji setiap bulan, tapi kalau Ayub ini orang yang menggaji, ya, karena dia pengusaha. Dia memberi gaji kepada para karyawannya dan dia sangat kaya. Banyak yang bilang kalau secara materi, kalau mau kaya memang harus punya usaha, ya. Tidak bisa mengandalkan status sebagai karyawan yang bekerja dengan digaji. Tapi yang menarik 3 orang ini walaupun profesinya berbeda di dunia. Nuh itu mewakili para full timer, hamba Tuhan. Daniel mewakili karyawan, orang yang digaji, dan Ayub mewakili orang-orang kaya, pengusaha yang mempekerjakan banyak orang dan membayar gaji mereka, ya, secara rutin. Kalau kita punya mental karyawan, ya, kita nggak berpikir panjang, pokoknya tanggal sekian akhir bulan pasti ada gaji, ya. Tapi kalau punya mental cara berpikir pengusaha, maka setiap saat dia terus berpikir bagaimana untuk meningkatkan penjualan, bagaimana supaya income-nya bertambah, ya. Kalau lagi masa-masa sulit, bagaimana untuk bayar fixed cost, ya, gaji karyawan yang bekerja, kemudian kebutuhan bulanan listrik, air dari perusahaan, lalu telepon. Itu hal-hal yang kalau karyawan nggak mikir itu, tapi kalau pengusaha, ya, dia mikirkan itu. Dan rewardnya juga beda, ya, karena pengusaha tentunya peluang untuk secara materi menjadi sangat kaya itu, ya, lebih besar daripada orang yang bekerja, ya, seperti Daniel. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana dengan Nuh, ya. Coba kita gali, kita bisa belajar banyak dari kehidupan Nuh. Kalau kita baca di Kejadian pasal 5, kita akan melihat orang yang tercatat hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dan orang itu namanya Henokh, ya. Henokh ini keturunan ke-7 dari Adam, dan dia orang yang tidak mengalami kematian, ya. Orang pertama yang tercatat di Alkitab yang tidak mengalami kematian, tapi diangkat hidup-hidup naik ke surga. Itu Henokh, ya. Di
bagian lain nanti ada cerita juga mengenai Elia. Tapi kalau ini Henokh, dikatakan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya dia itu walk with God. Nah, setelah Henokh di Kejadian 6 ayat 9 ada lagi orang namanya Nuh, ya. Dikatakan di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya, orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau kita baca ini ya, karena Alkitab ini kan diterjemahkan dari bahasa aslinya dan tidak ada terjemahan yang sempurna karena kosakata kita itu kurang ya. Bahasa Inggris juga sama begitu. Jadi itu sebabnya di zaman modern ini, apalagi di zaman sekarang ya, kita bisa banyak membaca berbagai terjemahan yang menolong kita untuk bisa menangkap arti sesungguhnya ya, yang ingin disampaikan kepada pembaca Alkitab. Dan kita bisa compare, bisa bandingkan karena cara menerjemahkan Alkitab itu ada yang kata per kata seperti yang dilakukan oleh versi King James, tapi ada juga yang per kalimat atau per frase ya. Jadi gaya bahasanya bisa berubah sekali. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa dengan kita membaca firman Tuhan itu di antara berbagai terjemahan itu menolong kita untuk bisa memahami ya, khususnya Kejadian 6 ayat 9. Kalau kita baca di sini sepertinya ini Nuh itu orang benar, tidak bercela, lalu dia bergaul dengan Allah. Tapi sebenarnya kalau kita membaca firman Tuhan ini dan kita compare dengan bagian yang lainnya, kita lihat sebagai satu kesatuan, maka Nuh itu bisa menjadi orang benar dan tidak bercela karena dia bergaul dengan Tuhan ya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu yang membuat dia itu menjadi orang yang tidak bercela ya. Apa artinya bergaul? Ya, bergaul ya, berteman, bercakap-cakap, dan hidupnya tentunya akan dipengaruhi ya dengan Tuhan, tempat dia itu bergaul. Bahasa Inggrisnya itu walk with God ya, berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya menarik juga kalau memperhatikan ya, Nuh itu sama-sama dengan Henokh ya, memulai perjalanan rohaninya dengan berjalan dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Tapi bedanya Henokh itu diangkat naik ke surga, ya Nuh mengalami banjir ya. Memang penugasannya beda, tapi kita bisa belajar dari kehidupan Nuh hal-hal yang bisa kita contoh dan hal-hal yang perlu kita hindari. Kita melihat kalau dari Kejadian 6 ayat 9 terus kita baca sampai pasal 22, kita akan melihat bagaimana Nuh ini melakukan dengan detail sekali ya apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu berbicara cukup detail ketika Nuh disuruh membangun bahtera ya, sangat detail sekali ya. Kita bisa perhatikan itu ya, nanti baca sendiri dari Kejadian 6 ayat 9 terus sampai dengan ayat 22. Nah, saya bacakan ayat 22-nya saja ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Wow, ini luar biasa ya. Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan tuh bicara mengenai ukuran bahtera, kemudian modelnya seperti apa, berapa tingkat ya. Kemudian ukuran masing-masing, lalu bahannya dari apa ya, dilapisi dengan ter dari dalam dan dari luar, kemudian jenis kayunya apa, dari kayu gofir ya. Jadi ini detail sekali ya Tuhan menuntun Nuh. Yang menarik juga
memang tidak terlihat di sini, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa selama Nuh membangun bahtera ini, pasti dia sambil menyampaikan firman Tuhan, ya, sambil khotbah. Nah, pada masa itu kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Henokh itu orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu Henokh berumur 65 tahun, istrinya melahirkan Metusala, ya, dan ini orang yang umurnya paling panjang, ya, di muka bumi. Dan nama Metusala itu artinya adalah pada waktu dia mati, pada waktu dia meninggal, maka air bah itu akan datang. Jadi Metusala ini adalah satu tanda, ya, ketika dia mati maka air bah itu akan datang. Menarik juga untuk memperhatikan bahwa ketika Metusala lahir, lalu Henokh mulai berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun dan akhirnya dia diangkat, ya. Jadi pesan bahwa Tuhan akan menurunkan air bah itu ternyata bukan hanya didapat oleh Nuh, ya. Sebelumnya bahkan Henokh itu rupanya tahu, ya, karena anaknya diberi nama Metusala, artinya dia tahu, Tuhan bicara sama dia bahwa nanti kalau Metusala ini mati maka air bah itu akan datang. Itu arti nama Metusala. Jadi sementara Nuh membangun bahtera, dan gak mungkin sendiri pasti dia bangun itu, ya. Memang dia punya istri, punya anak-anak, ya, ada mantunya juga, tapi pasti melibatkan banyak orang, ya. Mungkin dia beri upah dan sebagainya. Tapi yang menarik juga, ketika bahtera itu selesai, yang masuk itu cuma Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Yang lain yang ikut membangun gak masuk karena gak percaya. Ada satu gambaran bagaimana ketika Nuh itu membangun bahtera, sementara itu dia khotbah dan dia bawa kakeknya. Metusala itu adalah kakeknya, ya. Jadi dari Henokh kemudian punya anak Metusala. Nah, Metusala punya anak lagi, lalu kemudian keturunan berikutnya adalah Nuh, ya. Jadi Nuh ini khotbah sambil dia bawa kakeknya dan dia bilang, ini tandanya nanti kalau kakekku meninggal maka air bah itu akan datang. Ya, jadi kebayang kira-kira padatnya jadwal pelayanan Nuh. Setiap hari mungkin dia khotbah, ya, karena banyak orang dan gak ada yang percaya, dan dia terus khotbahkan itu. Nah, Nuh ini mewakili hamba Tuhan, karena di 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tapi hanya menyelamatkan Nuh. Siapa itu Nuh? Pemberita kebenaran, ya. Artinya pemberita firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Jadi Nuh ini mewakili pendeta, mewakili hamba Tuhan, mewakili gembala, mewakili full timer, ya. Dan kita lihat tadi di Yeskiel 14 bahwa Nuh termasuk satu di antara 3 orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, yang punya posisi spesial di hadapan Tuhan. Nah, profesi Nuh adalah full timer, ya. Orang yang bekerja untuk Tuhan, ya. Artinya orang bukan kerja di sekuler, tapi dia full timer. Lalu Kejadian 7 ayat 1, ya. Setelah semuanya ini jadi, ya, bahteranya selesai, Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini, ya. Jadi terus akhirnya Tuhan perintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, ini pentingnya waktu kita membaca firman Tuhan, terus kita renungkan, lalu kita hubungkan, tentunya butuh waktu dan pasti Roh Kudus akan menuntun, ya. Kita bayangkan bagaimana Nuh ketika membangun bahtera dan dia tetap khotbah, mungkin setiap hari jadwal pelayanannya penuh, barangkali pagi, siang, sore, ya.
Lalu di Kejadian 7 ayat 11 dikatakan pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Ya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Ya, jadi ada 8 orang ini. Nuh istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Hanya 8 orang mereka masuk ke dalam bahtera. Dan ketika sudah masuk, lalu hujan turun. Alkitab berkata 40 hari 40 malam. Ya, setelah itu air itu meninggi, jadi semua makhluk mati. Hanya tinggal 8 orang, Nuh dengan istri, anak laki-laki, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Dan mereka masuk hanya berdelapan plus hewan-hewan yang ada di dalam bahtera tersebut. Lalu dikatakan 150 hari ya, air itu berkuasa atas bumi sampai semuanya mati. Nah, ini satu hal yang mungkin kalau kita baca di Alkitab nggak kelihatan. Tapi coba bayangkan, Nuh yang disebut preacher of righteousness ya, pemberita kebenaran, pengkhotbah firman Tuhan, yang jadwal pelayanannya padat, penuh. Dan tiap hari dia khotbah dan dia bawa Metusala kakeknya. Dan memang kalau kita pelajari di Alkitab, kita hitung umur-umur orang-orang yang tercatat di Alkitab, pada tahun di mana Metusala itu meninggal, tahun itulah terjadi air bah. Ya, jadi apa yang sudah dinubuatkan lewat namanya sendiri yang profetik itu terjadi ya pada masa itu. Nah, cuma setelah itu ya, ketika dalam bahtera, Nuh yang tadinya punya jemaat cukup banyak ya, karena orang-orang yang bekerja pada dia, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sampaikan bahwa tidak lama lagi akan ada air bah, dan kalau kalian tidak bertobat ya, kalian akan mati semua ya. Tapi nggak ada yang percaya ya. Akhirnya Nuh naik masuk ke dalam bahtera. Nah, ada yang menyimpulkan bahwa Nuh ini khotbah selama 100 tahun, ada juga yang bilang 120 tahun. Ya, saya kurang jelas dari mana mereka dapatkan itu. Karena kalau di Alkitab disebutkan pertama kali Nuh berumur 500 tahun. Habis itu pada waktu air bah 600 tahun usianya. Jadi ada yang bilang selama 100 tahun dia khotbah, tapi ada juga yang bilang 120 tahun. Nah, sekarang yang jadi concern kita adalah ketika dia pelayanan terus, dia khotbah terus ya, orang yang tadinya bergaul dengan Tuhan mulai bergeser ya. Dia mulai aktif kegiatan pelayanan. Dan akhirnya ketika dia masuk dalam bahtera, tiba-tiba gak ada lagi jadwal khotbah yang tadinya begitu padat. Kali ini di dalam bahtera cuma ada 8 orang termasuk dia dan hewan-hewan. Dia mau khotbah berapa kali? Sehingga akhirnya ketika air bah sudah surut dan mereka sudah keluar semua, dan mereka ini 8 orang menjadi manusia-manusia pertama ya, yang hidup di dalam zaman yang baru ya, karena yang lain sudah mati karena air bah. Nah, dikatakan di Kejadian 9 ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kenapa dia menjadi petani? Ya mungkin karena begitu mendarat ya, nggak ada lagi jemaat yang biasa dia layani, dia khotbahin, nggak ada lagi. Akhirnya karena nganggur, dia buatlah kebun anggur. Dan ayat 21 mengatakan setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Lalu kalau kita baca lebih lanjut lagi, ada 3 anaknya ya, yang 2 itu ketika mau
menutupi Nuh yang telanjang itu, mereka berjalan mundur. Tapi salah satu anaknya yang namanya Ham itu melihat ayahnya telanjang, lalu mentertawakan dan cerita kepada kedua saudaranya yang lain. Dan ketika Nuh sudah sadar, dia mengutuk Ham, mengutuk Kanaan, keturunan dari Ham. Nah, jadi orang yang tadinya ini pengkhotbah kebenaran, pelayanannya banyak, lalu tiba-tiba berhenti, tidak ada lagi yang dikhotbahin, lalu dia beralih profesi menjadi petani, membuat kebun anggur. Mungkin itu masih gak salah sih ya, tapi kemudian dia mabuk oleh anggur dan dia mengutuki keturunannya sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang gak bagus dalam kehidupan Nuh ya. Karena dia mulai dengan baik, dia bergaul dengan Tuhan, dan karena dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan pakai dia dan dia melayani banyak orang. Tapi kemudian kehidupan rohaninya bergeser. Kalau tadinya dia bergaul dengan Tuhan, maka selanjutnya dia sibuk dengan jadwal pelayanan. Dan ketika pelayanan itu tiba-tiba gak ada, dan dia kembali ke bumi, dia buat kebun anggur dan dia mabuk, lalu dia telanjang dan dia mengutuk keturunannya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari ya dari kehidupan Nuh nih, walaupun dia ini hamba Tuhan full timer ya. Kita perlu senantiasa menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai sumber pertumbuhan rohani kita, bukan pada kegiatan pelayanan. Kadang-kadang banyak orang yang melayani karena sudah sibuk jadwalnya, dia menikmati pelayanan itu dan dia bertumbuh juga dalam pelayanan ketika dia pelayanan kemana-mana. Tapi bahayanya adalah kalau ketika sesuatu waktu karena alasan tertentu pelayanan itu tidak ada, maka orang seperti ini akan kekeringan secara rohani. Mestinya kembali lagi dalam pergaulan dengan Tuhan. Harusnya seperti itu. Tapi Nuh ternyata tidak seperti itu. Dan akhir hidupnya cuma dikatakan di ayat 29, Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Cuma itu aja. Ya. Tidak ada cerita lain lagi. Beda dengan Abraham, waktu mau meninggal dikatakan dia tua, suntuk dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Beda dengan Yakub yang ketika mau meninggal dia panggil anak-anaknya dan dia nubuatkan satu persatu. Lalu begitu selesai dia tarik kakinya dan dia meninggal. Nuh tidak seperti itu. Walaupun dia memulai dengan baik dan namanya tetap tercatat di dalam Yesaya 14 sebagai salah satu orang yang posisi rohaninya diperhitungkan di hadapan Tuhan. Nah, ini contoh seperti ini aplikasinya banyak ya. Dalam keluarga juga bisa begitu ya. Sepasang suami istri memutuskan untuk masuk dalam keluarga, tapi sebelum itu mereka pacaran ya. Yang pria dan wanita, mereka menikmati hubungan dengan baik sampai akhirnya mereka yakin untuk masuk ke dalam pernikahan, menjadi satu keluarga. Nah, ketika sudah menikah, ada mungkin hal-hal yang lupa dikerjakan, yang awalnya waktu masa pacaran itu menjadi satu hal yang dinantikan, yang dikejar, yaitu mungkin kebersamaan ya, lalu selalu yang baik yang dilihat ya, yang negatif itu nggak dilihat ya. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, kadang-kadang sudah mulai sibuk dengan posisi tugas, yang sebagai suami, yang sebagai istri, lalu kemanisan hubungan itu terabaikan. Beberapa keluarga kadang-kadang begitu sibuk dengan anak-anaknya, biasanya yang istri sibuk dengan anak-anaknya, urusan rumah tangga, sehingga tanpa sadar kemanisan yang diperoleh waktu sebelum nikah itu hilang ya. Digantikan dengan tindakan pekerjaan, kesibukan dalam keluarga, entah itu mengurus anak, entah itu membereskan rumah.
Dan bagi beberapa keluarga, ketika anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah menikah dan tinggal mereka berdua, mereka jadi seperti Nuh yang kehilangan kemanisan hubungan dengan Tuhan, kehilangan pengalaman keindahan berjalan walk with God, bergaul dengan Tuhan. Dan akhirnya orang-orang seperti ini, walaupun statusnya masih suami istri, tidak lebih dari orang-orang biasa saja. Ya, orang-orang yang tidak ada ikatan khusus di dalam hatinya, kecuali bahwa secara sah mereka orang suami istri. Mereka ada surat pernikahannya, mereka tinggal bersama, tapi relationship yang harusnya ada, yang harusnya dipelihara terus, yang mereka punya ketika mereka belum menikah, itu hilang ya. Tidak lain tinggal tugas. Yang suami tugas cari uang, yang istri tugas ngurus rumah. Sudah seperti itu. Nuh seperti itu ya. Ketika dia sudah terjebak dalam pelayanan, dia lupa bahwa sebenarnya dia bisa melayani itu karena pergaulan dia dengan Tuhan. Ya, sibuk dengan pelayanan, dan yang seperti ini lumayan banyak ya. Dan kalau tidak dibenahi bisa burn out ya. Burn out itu artinya kecapean, kelelahan, fatigue dalam pelayanan. Karena sudah jadi mekanis menyiapkan firman Tuhan untuk orang lain, tapi kemanisan hubungan dengan Tuhan itu yang hilang. Nah, kita perlu belajar ya. Kalau Nuh sudah mulai berjalan dengan Tuhan di awal pelayanannya, harusnya tetap seperti itu, seperti Henokh, sehingga akhirnya dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup karena dia berjalan bergaul dengan Tuhan terus menerus. Di perjanjian baru ada janji yang luar biasa. Roh Kudus menyertai kita, berjalan bersama kita, dan harusnya kita senantiasa melibatkan Dia dalam kehidupan kita senantiasa, sehingga akhirnya kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Kemanisan hubungan dengan Tuhan itu kita rasakan all the time, sehingga walaupun ada saat-saat nampaknya tidak baik secara logika, tapi kemanisan hubungan kita dengan Tuhan membuat kita bisa berkata dan menyadari dan mengalami bahwa my God is good all the time. He makes all things beautiful in His time. And God is love. Amin.